Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah Roh Kudus mendampingi orang percaya bersaksi. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini di dalam konteksnya sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silakan. Selanjutnya, mari kita renungkan akan orang percaya, umat Tuhan yang sejati, pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Itu dipanggil untuk bersaksi. Semua kita dipanggil untuk bersaksi tanpa kecuali. Artinya, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus bersaksi. Panggilan untuk bersaksi ini dipanggilkan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya sebagaimana di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Secara jelas pesan Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga adalah, hai kamu, aku menghendaki kamu untuk menjadi saksiku. Kamu di sini adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Di dalam panggilan untuk bersaksi ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita semua bahwa kita semua diberkati dengan kuasa yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan yang akan bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Memang benar begitulah, Roh Kudus Tuhan yang bersaksi akan Tuhan, yang bersaksi akan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada juga menunjukkan kepada kita, khususnya di hari-hari ini, di masa kini, bahwa manusia manapun, termasuk orang percaya sekalipun, tidak dapat bersaksi akan Tuhan, tidak dapat bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus tanpa Roh Kudus Tuhan berada di dalam manusia itu, berada di dalam si orang percaya itu. Tidak ada manusia manapun yang pernah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri akan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, yang dapat memberikan kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus, akan Tuhan Allah Bapa di surga. Kesaksian yang benar itu hanya dapat disaksikan, hanya dapat dinyatakan, hanya dapat disampaikan oleh orang-orang yang sudah melihat sendiri, sudah mengalami sendiri akan keberadaan, akan hadirat dari Tuhan Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus di surga. Mari kita renungkan ini. Adakah orang hidup
orang percaya sekalipun yang masih hidup di hari-hari ini, yang sudah mengalami keberadaan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa di surga, yang dapat memberikan kesaksian akan pengalaman mereka itu kepada kita. Memang benar di masa kisah para rasul itu ada pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang mengalami sendiri keberadaan, hadirat Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berada di dunia ini. Pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini mengalami sendiri, menyaksikan sendiri pada saat Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda keilahiannya, mujizat-mujizatnya pada saat Tuhan Yesus disalibkan, pada saat Tuhan Yesus bangkit. Namun di hari-hari ini tidak satu pun dari pengikut-pengikut Yesus itu yang menyaksikan sendiri, yang mengalami sendiri hadirat Tuhan Yesus itu, yang masih berada bersama-sama dengan kita. Mereka semua itu sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita di hari-hari ini. Jika ada seseorang, termasuk jika orang itu adalah seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berani memberikan kesaksian bahwa dia pernah mengalami keberadaan hadirat Tuhan Allah Bapa di surga, hadirat Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Tuhan Allah Bapa di surga. Lalu orang termaksud dikembalikan lagi ke dunia untuk bersaksi akan si orang itu pernah masuk ke surga, mengalami hadirat Tuhan Allah Bapa di surga, maka kita patut menyelidiki apakah kesaksian si orang ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Alkitab dengan jelas, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, sebagaimana di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hanya Tuhan Yesus saja yang sudah pernah melihat Tuhan Allah Bapa di surga. Itulah sebabnya kesaksian yang benar hanya dapat disaksikan, hanya dapat dinyatakan, hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus Kristus. Roh Kudus Kristus menyaksikan sendiri hadirat Tuhan Allah Bapa di surga, menyaksikan sendiri hadirat Tuhan Yesus Kristus di sebelah kanan Tuhan Allah Bapa di surga. Roh Kudus Kristus juga menyaksikan sendiri hadirat Tuhan Yesus Kristus pada saat Tuhan Yesus Kristus berada di dunia ini. Hanya Roh Kudus, hanya Roh Kudus Kristus yang dapat bersaksi akan Tuhan, yang dapat bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus, yang mana bagi orang-orang percaya, bagi pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, Roh Kudus Kristus ini ada di dalam diri orang-orang percaya ini. Berdasarkan kesaksian dari Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, yang perwujudannya dinyatakan oleh orang percaya ini, yaitu sebagaimana
perwujudan kesaksian-kesaksian orang-orang percaya yang ada di Alkitab, kita mengetahui bahwa Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Kristus hanya bersaksi akan Tuhan, akan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui dari ayat 11 ini bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri pengikut-pengikut Yesus ini bersaksi akan Tuhan, bersaksi akan Allah. Hanya Roh Kuduslah yang tahu apakah perbuatan-perbuatan besar yang terjadi di dunia ini adalah oleh Tuhan, oleh Allah, atau oleh kekuatan lain. Sehingga pada saat kesaksian akan kebesaran, akan kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan, sedang disaksikan, maka Roh Kuduslah yang menyatakan, yang menyaksikan. Yang secara tersirat ditafsirkan, Roh Kudus hanya akan bersaksi mengenai Tuhan, mengenai Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dari tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Secara tersurat dan tersirat, ayat 22 ini menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri murid Tuhan Yesus ini, di dalam diri Petrus ini, bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus, bersaksi akan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang tahu apakah kekuatan dan tanda dan mujizat yang tengah terjadi pada saat itu adalah oleh Tuhan atau oleh kekuatan lain. Sehingga pada saat kesaksian akan Tuhan, kesaksian akan Tuhan Yesus sedang dinyatakan, maka Roh Kuduslah yang menyatakan, Roh Kuduslah yang menyaksikan kesaksian itu. Yang secara tersirat ditafsirkan bahwa Roh Kudus hanya bersaksi akan Tuhan, hanya bersaksi akan Yesus. Adapun kesaksian dari Roh Kudus akan Tuhan, akan Yesus ini adalah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Jika ada kesaksian akan Tuhan, kesaksian akan Yesus, dan yang disaksikan dan yang dinyatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak selaras dengan Alkitab, maka kesaksian itu datangnya bukan dari Roh Kudus. Kesaksian itu bukanlah kesaksian yang benar. Kesaksian itu adalah kesaksian yang palsu. Yohanes 16 ayat 14 dan 15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, di mana Ia di sini adalah Roh Kudus. Aku dan ku di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kesaksian Roh Kudus akan Tuhan Yesus adalah sesuai dengan firman Kristus, sesuai dengan firman Yesus, sesuai dengan firman Tuhan. Yang di hari-hari ini, firman Tuhan ini adalah sebagaimana yang ada di Alkitab di dalam bahasa aslinya. Demikianlah kesaksian Roh Kudus akan Tuhan, akan Yesus, sebagaimana disaksikan oleh Rasul Paulus, sebagaimana dinyatakan di Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayat 31. Demikian pula kesaksian Roh Kudus akan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh Rasul Petrus, sebagaimana di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai ayat 36. Kesaksian Roh Kudus melalui murid-murid Tuhan Yesus, melalui orang-orangnya Tuhan, dan di hari ini melalui kita semua, pastilah sesuai dengan firman Tuhan. Pastilah sesuai dengan Alkitab. Sekali lagi, kesaksian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kesaksian yang tidak sesuai dengan Alkitab, termasuk kesaksian yang mengangkat diri sendiri, yang memuliakan diri dari si pemberi kesaksian itu, termasuk kesaksian-kesaksian yang motifnya bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, termasuk kesaksian-kesaksian yang disampaikan dengan agenda tersembunyi di balik kesaksian-kesaksian itu. Kesaksian-kesaksian yang semacam ini adalah kesaksian yang tidak benar, adalah kesaksian palsu, kesaksian yang tidak mempermuliakan Tuhan, tidak mempermuliakan Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan Roh Kudus mendampingi orang percaya bersaksi. Atau lebih tepatnya berdasarkan renungan kita ini, Roh Kudus bersaksi melalui orang percaya. Roh Kudus bersaksi di dalam diri orang percaya. Selanjutnya mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan bersama adalah suatu penegasan akan apa yang sudah kita renungkan tadi, yaitu bahwa Roh Kuduslah yang bersaksi akan Tuhan Yesus melalui orang-orang percaya, melalui kita semua. Tuhan Yesus sendiri menerangkan akan hal ini melalui firman Tuhan di Markus 13 ayat 11.
Lebih tepatnya Markus 13 ayat 9 sampai ayat 11. Kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Firman Tuhan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kuduslah yang berkata-kata, bahwa Roh Kuduslah yang bersaksi melalui orangnya Tuhan, melalui pengikut Yesus Kristus, melalui murid Kristus, melalui kita semua. Poin penutup selanjutnya yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita ini adalah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh firman Tuhan pada saat Roh Kudus sedang berkarya, pada saat Roh Kudus sedang berkata-kata, pada saat Roh Kudus sedang bersaksi di dalam diri seorang pengikut Yesus, di dalam diri seorang percaya. Maka wahai kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berserah dirilah. Berserah dirilah untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kita pada saat Roh Kudus Tuhan itu sedang bersaksi. Artinya kita menyatakan kesaksian itu. Kesaksian dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu keluarnya dari mulut kita. Dengan kata lain, kita bersaksi. Roma 12 ayat 1 secara tersirat menunjukkan akan hal kita berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan untuk melakukan apapun kehendak Roh Kudus itu. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Salah satu penafsiran dari mempersembahkan tubuhmu kepada Allah adalah menyerahkan dirimu kepada Allah, adalah berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Tuhan, berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang sedang berkarya di dalam diri kita, termasuk berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan sedang bersaksi di dalam diri kita. Untuk gampangnya, wahai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, bersaksilah akan Tuhan, bersaksilah akan Tuhan Yesus. Merenungkan dengan jelas ayat-ayat firman Tuhan ini, mari kita akhiri bersama renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa firman Tuhan menghendaki kita untuk berserah diri untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan saat Roh Kudus sedang bersaksi, maka marilah kita selalu berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan
agar Tuhan selalu berkenan untuk membuat Roh Kudus-Nya untuk selalu memampukan dan membuat kita untuk berserah diri, untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan saat Roh Kudus Tuhan sedang bersaksi, sedang berkata-kata akan Tuhan, akan Yesus di dalam tubuh kita. Mengetahui bahwa firman Tuhan adalah kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah kita selalu berdoa dengan khusyuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu berkenan untuk membuat Roh Kudus Tuhan untuk selalu memampukan dan membuat kita untuk selalu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu lepas waktu. Adapun perwujudan dari penerapan kali ini termasuk kita bersaksi akan Tuhan, bersaksi akan Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana di dalam Alkitab. Termasuk kita menginjili, termasuk kita memuridkan, termasuk kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan sebagaimana di dalam Alkitab. Termasuk kita melakukan dengan taat semua perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Termasuk kita menghindari dengan taat semua larangan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang mana semua ini adalah perwujudan dari Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, yang mana semua itu adalah hasil karya Roh Kudus Tuhan di dalam diri kita, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan kita semua, saya mengajak kita semua untuk menyimak video-video YouTube yang ada di channel YouTube ISM-MBC sebagaimana yang ada di layar di hadapan kita. Saya persilahkan